membahayakan alur sungai yang di hilirnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Gimana, mau dicatat? Oke, makanya tolong mencatatnya yang cepat dan perhatian, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Kita ulangi ya. Mungkin slide yang sebelumnya Mas. Nah, ini. Nah, coba dicatat karena nanti mungkin ditanyai oleh Bapak Ibu guru. Ditanyai harus pada tahu istilah sapu. Oke, saya ulangi. Sa artinya sen atau pasir, lalu do artinya prevention atau penanggulangan. Jadi kalau digabung artinya Sand Prevention Board, kegiatan penanggulangan pasir. Oke, mungkin intinya saja yang dicatat. Dalam perkembangannya, teknik sapu tidak hanya di gunung-gunung api, tapi juga di tempat-tempat yang rawan longsor. Jadi kalau terjadi longsor itu bahaya juga. Di situ teknologi sapu berperan untuk mengatasi longsor, mengatasi banjir seperti itu. Ini selanjutnya Mas Adrian. Nah, ini siapa yang pernah lihat gambar seperti ini sebelumnya? Ada yang tahu gambar apa ini? Namanya siapa? Kisah. Dia menangani yang namanya pasir dari endapan mikroplastik atau endapan Merapi. Ada juga aliran debris banjir bandang supaya tidak ke bawah, itu harus ditahan di atas. Selanjutnya Mas Adrian. Yang dicatat yang intinya aja ya, Jogja. Nah, itu kalau ketika Merapi meletus itu laharnya bisa ke arah kota Jogja. Nah, kita perlu lindungi, kita perlu jaga dengan namanya penahan sedimen seperti itu. Di lokasi-lokasi itu ada yang besar, itu biasanya untuk namanya kantong pasir. Jadi namanya kantong dia untuk menyimpan pasir seperti itu. Ada yang kecil-kecil seperti tadi, dam, sabuk dam untuk membendung saja seperti itu. Nah, supaya kota-kota, supaya adik-adik jalur Jogja membelah. Jadi adik-adik yang mau membelah nggak bisa karena terjadi aliran lahar dingin. Nah, itu seperti ini. Penyebabnya adalah ketika terjadi hujan deras. Hujan deras itu menyebabkan pasir-pasir yang ada di atas hanyut terbawa hujan, terbawa aliran sungai. Kalau pasir yang terbawa itu banyak, itu akan menerjang bangunan-bangunan yang ada di kiri kanan sungai. Jadi mulai dari pasir sampai batu-batu besar bisa terbawa oleh hujan. Itu. Mungkin selanjutnya. Nah, disinilah peranan dari teman-teman di pekerjaan umum itu masyarakat Jogja dan sekitarnya. Jika akan terjadi lahar dingin, seperti di slide sebelumnya, yang menyebabkan lahar dingin apa tadi? Hujan dan juga pasir yang menumpuk. Ini sungai-sungai di Merapi, ada sungai Boyong tadi ke arah kota Jogja, ada Kali Putih yang terkenal itu ada kejadian lahar dingin, ada Kali Kuning itu yang menuju bandara di Sucipto. Jadi kalau sampai terjadi banjir lahar dingin tidak ditangani, itu bandara bisa terkena. Selanjutnya Mas Adrian. Nah, ini
tinggalnya di tebing seperti ini itu harus waspada karena tebingnya bisa sewaktu-waktu kalau terjadi hujan itu dia bisa longsor. Makanya kalau ada yang punya rumah di tepi tebing itu harus waspada kalau terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, hujan deras berkali-kali karena itu berpotensi untuk longsor. Selanjutnya, nah, seperti itu ilustrasinya ya. Kalau rumah-rumah yang ada salah satu contoh Mbak Pipi walaupun perempuan tapi pemberani.